Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hari ini bersama Ustazah Dewi kita akan belajar. Sebelum belajar, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, bersama Ustazah Dewi kita akan belajar matematika tentang satuan waktu. Nah, pada KD satuan waktu itu ada KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Tujuannya yang pertama, siswa mampu menentukan mana kegiatan yang lebih lama dan lebih singkat. Yang kedua, siswa mampu menentukan satuan waktu tertentu dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan satuan waktu jam dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal cerita satuan waktu dengan tepat. Nah, coba kegiatan manakah yang lebih lama dari gambar-gambar berikut anak-anak? Nah, ini gambar yang pertama, coba ditebak. Kegiatan yang pertama minum sama mencuci baju. Yang lebih lama yang mana? Benar sekali, yang lebih lama adalah mencuci baju. Kegiatan yang kedua, ada tidur dan menggosok gigi. Kegiatan yang lebih lama adalah kegiatan tidur. Benar sekali. Jadi anak-anak bisa menebak kan ya, kegiatan mana sih yang lebih lama dari kegiatan yang lain. Selanjutnya ada hubungan antar satuan waktu. Jadi hubungan antar satuan waktu itu, nah satuan waktu itu kan ada banyak anak-anak, ada menit, jam, hari, dan minggu seperti yang ada pada kotak di samping ustazah ini. Jadi 1 menit itu ada 60 detik, 1 jam itu ada 60 menit atau 3.600 detik. 1 hari ada 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, kemudian 1 bulan ada 30 hari, ada 28 sampai 31 hari. Kemudian 1 bulan anak-anak ada 4 minggu rata-ratanya. Kemudian 1 tahun ada 12 bulan dan 1 tahun ada 365 hari. Atau tahun kabisat ada 366 hari. Terus kalau misal ada yang tanya, tahun kabisat itu apa sih Ustazah? Nanti ya di slide berikutnya akan Ustazah jelaskan. Kemudian 1 semester ada 6 bulan, 1 windu 8 tahun, dan 1 dewasa ada 10 tahun. Nah, kita coba contoh ya latihan. Yang pertama ada 3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan berapa menit? Nah, ini kita harus merubahnya semua satuan waktu dalam menit. Ini kan ada jam dan ada menit. Maka yang kita rubah hanya yang jamnya saja. Coba diingat-ingat tadi, dalam 1 jam ada berapa menit anak-anak? Ada 60 menit. Maka 3 dikali 60 itu jadikan menit, sama dengan 180. Dan ditambah 15 menit. 180 ditambah 15 menit sama dengan 195 menit. Soal yang kedua, 3 bulan dikurangi 14 hari itu sama dengan berapa minggu sih? Penyelesaiannya sama seperti soal yang pertama ya anak-anak, harus dirubah menjadi minggu semua. Yang pertama 3 bulan. Tadi dalam 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Oleh sebab itu 3 dikali 4 kemudian dikurangi 14 hari dijadikan minggu. Karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari, maka 14 dibagi 7 baru bisa menjadi minggu. Langsung dihitung ya, 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Langsung kita kurangkan, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, jawabannya 3 bulan dikurangi 14 hari itu sama dengan 10 minggu anak-anak. Nah, sangat mudah kan? Contoh operasi hitung satuan waktu. Selanjutnya kita akan belajar satuan waktu yaitu pada tahun. Coba ini ada tabel
dalam 1 tahun. Tadi kan Ustazah bilang dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, ini ada beda-beda anak-anak jumlahnya, ada yang 31, 28, 29, dan 30. Nah, dalam menghafal harinya itu Ustazah ada apa ya namanya? Ada tips. Jadi tangannya anak-anak dikepalkan. Nah, Ustazah dekatkan ke kamera ya. Ada ini puncak dan ada lembah yang bagian bawah. Nah, dihitung mulai sini. Januari itu puncak, Februari itu lembah, Maret itu puncak, dan seterusnya. Ustazah ulang ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Yang ada di puncak atau di atas itu jumlah harinya ada 31. Yang ada di lembah atau di bawah itu jumlah harinya ada 30. Tapi untuk yang Februari anak-anak itu berbeda. Itu punya ciri khas. Februari itu jumlahnya kalau tidak 28 itu ada 29. Kalau yang jumlahnya 29 itu namanya tahun kabisan. Nah, jadi khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 atau biasa disebut dengan tahun kabisan. Nah, jangan lupa ya, 1 bulan ada 4 minggu atau lebih. Jika jumlahnya 28 hari, maka 1 bulan ada 4 minggu. Kalau ada 30 hari, maka 1 bulan sama dengan 4 minggu lebih 3 hari. Coba kalau ada 30 hari, maka dalam 1 bulan ada berapa minggu dan berapa hari? Ada 4 minggu dan 2 hari. Good job. Selanjutnya, satuan waktu jam dan menit. Nah, ini anak-anak, di sampingnya Ustazah ada gambar di jam yang ada di gambar. Nah, ini ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek anak-anak itu melambangkan jam dan jarum panjang melambangkan menit. Di gambar sini, ini ya, itu kan jarum pendeknya ada di angka 11. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Maka itu dibaca pukul 11 tepat dan ditulis pukul 11.00. Kemudian yang gambar selanjutnya, nah ini ada jarum pendeknya di angka 11 dan jarum panjangnya di angka 1. Diingat-ingat ya, jarum pendek itu melambangkan jam dan jarum panjang melambangkan menit. Nah, jarum yang panjang yang awalnya kan ada di angka 12 tuh, yang gambar pertama, yang gambar ini. Kemudian yang gambar yang kedua, jarum panjangnya ada di angka 1. Setiap 1 langkah jarum panjang itu nambah 5 menit. Yang sudah Ustazah ini ya, apa ini namanya? Gariskan. Ini ada Ustazah tulis 5 menit. Nah, maka itu dibaca pukul 11 lebih 5 menit dan ditulis pukul 11.05. Nah, ini Ustazah ingatkan lagi, yang depan itu jam, yang belakang atau belakang titik itu menit. Ingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya ada ini, jarum pendek ada di antara angka 11 dan angka 12. Jarum panjangnya ada di angka 3. Seperti yang Ustazah bilang tadi, setiap 1 langkah jarum panjang itu nilainya 5 menit. Karena jarum panjangnya pindah berapa kali anak-anak? 3 kali. Dari 12 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3, pindahnya 3 kali. Nah, karena 1 pindahan kan 5 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jika dijumlahkan menjadi 15 menit, maka gambar jam pada gambar yang ketiga itu dibaca 11 lebih 15 menit atau 11 lebih seperempat dan ditulisnya itu 11.15. Gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini jarum pendeknya ada di antara angka 11 dan 12, jarum panjangnya ada di angka 6. Seperti yang Ustazah bilang tadi ya, setiap 1 langkah nilainya 5 menit. Karena berhubung ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 langkah dan setiap satu langkah itu 5 menit, maka 6 dikali 5 sama dengan 30 menit. Maka jam pada gambar yang keempat ini dibaca pukul 11 lebih 30 menit atau setengah 12. Dan ditulisnya itu anak-anak 11.30. Sangat mudah kan? Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Karena jam ini dipakai anak-anak setiap hari, pengaplikasiannya itu setiap hari anak-anak. Gambar yang kelima, ini ya dibaca pukul 11 lebih 45 menit atau jam 12 kurang seperempat. Nah, dan ditulisnya pukul 11.45. Jangan lupa, yang depan 11, depan titik itu melambangkan jam, dan yang belakang titik 45 itu melambangkan menit. Nah, tadi kan Ustazah sudah jelaskan. Coba kita langsung latihan soal ya, untuk bisa melihat anak-anak seberapa paham sih tentang jamnya ini. Oke, coba dilihat ini jamnya. Oh, ini jamnya ada jarum pendeknya di angka 9 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Coba ditebak ini jam berapa, bagaimana cara mengucapkannya dan penulisannya. Sudah tahu? Dibaca pukul 9 tepat dan penulisannya pukul 09.00. Soal yang kedua. Kurang nih latihan soalnya. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Nah, ini soalnya pukul 9 lebih 45 menit atau pukul 10 kurang 15 menit. Dan kalau ditulis itu pukul 09.45. Ayo, siapa yang bisa menuliskan jarum pendek dan jarum panjangnya? Coba dioret-oret di bukunya. Siapa yang bisa? Sudah? Jarum pendeknya ada di antara angka 9 dan angka 10. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 9. Coba di sini anak-anak, siapa yang bisa menggambarkan jarum jamnya tadi? Kalau sudah bisa, kalian hebat. Good job. Anak-anak. Nah, anak-anak kan sudah lama ya belajar sama Ustazah. Pasti udah ada yang lapar, udah ada yang ingin minum. Silakan anak-anak coffee break dulu ya, bisa minum, bisa makan bentar. Untuk selanjutnya belajar sama Ustazah lagi, bisa diklik videonya di sebelah sini ya anak-anak.